Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk bisa bersekutu langsung secara fisik, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita semua. Jadi saya mengencourage kita semua, mari tetap antusias, khususnya dalam mendengar setiap arahan firman Tuhan yang disampaikan di dalam online service kita setiap minggunya. Hari ini ada sebuah topik menarik yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Saya berikan judul Accelerate in the New Normal. Bagaimana hidup kita bisa mengalami percepatan dalam istilah yang sedang marak kita sebutkan hari ini, yaitu new normal. Hari Selasa yang lalu, saya ketika bangun pagi menemukan anak saya sedang berbaring di samping saya yang kecil, dan tidak lama anak saya yang besar masuk ke dalam kamar dan tiba-tiba dia memberitahukan saya sebuah kabar yang menarik. Dia berkata bahwa, "Pak, hasil tes gitarku nilainya 93, dia bilang. Terus saya bilang, wah bagus dong, saya bilang. Terus kemudian dia berkata, iya Pak, biasanya cuma 70-an. Karena memang dia bukan anak yang bakatnya di musik, tapi saya selalu mempercayai kalau orang mau niat latihan, pasti hasilnya baik. Nah sebelumnya memang ketika dia tes bermain gitar di sekolahnya, gitu ya, ada tesnya, ada ujiannya, nilainya memang rata-rata 70-an. Nah hari itu, pagi itu dia datang dan dia berkata, Pak nilaiku 93 gitu. Terus saya bilang, wow bagus Dave. Terus dia bilang begini, iya Pak soalnya kali ini beda. Saya bilang, apanya yang beda? Iya karena Papa yang ngajarin aku dengan terus menerus. Terus kalau ada Papa itu seru katanya. Waktu saya mendengar kalimat itu saudara, ada dua hal yang ada di dalam pikiran saya. Yang pertama, saya mesti bertobat. Karena saya perlu menyediakan waktu lebih banyak untuk dia tentunya. Tapi di sisi yang lain saya belajar sesuatu bahwa justru di waktu-waktu stay at home di saat masa-masa pandemi begini, anak ini mengalami sebuah akselerasi. Jadi dia bukan hanya beradaptasi dengan situasi yang ada, tapi dia mengalami sebuah akselerasi. Khususnya dalam hal nilai, dan sebenarnya bukan nilainya yang kita cari, melainkan proses yang dia jalani, dia secara konsisten latihan setiap hari. Dan saya menemani juga dalam proses latihannya, saya mengencourage dia, saya bahkan memberikan pujian, bahkan kemudian saya melengkapi dia dengan gadget untuk dia bisa rekam sendiri. Dan setelah direkam dia kirimkan kepada kami orang tuanya. Ada sebuah sukacita yang terjadi, tapi yang paling penting di sana saya menemukan ada sebuah akselerasi. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang accelerate in the new normal. Bagaimana hidup kita di masa-masa yang seperti hari ini, kita bukan hanya beradaptasi, tapi mengalami sebuah akselerasi percepatan. Mari kita membahas pertama kali tentang new normal. Sebuah istilah bagi saya, sebuah istilah baru untuk hal yang tidak baru. Kenapa saya sebut hal yang tidak baru? Karena hal yang tidak baru di sini adalah perubahan. New normal hanyalah sebuah istilah baru yang dipakai untuk menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang sedang terjadi, bukan hanya secara individu, tapi secara massal hari ini, bahkan mendunia. Kenapa saya sebut ini tidak baru? Karena begini saudara, dalam kehidupan manusia sejak awalnya, coba renungkan dan bayangkan, saudara dan saya ketika ada di dalam kandungan ibu kita berada dalam sebuah situasi sejak awal di dalam kandungan begitu aman. Tapi kemudian setelah 9 bulan, saudara dan saya lahir ke dalam dunia. Kita diperhadapkan dengan sebuah new normal, sebuah perubahan, keadaan yang baru. Tadinya di dalam kandungan, sekarang di luar dari kandungan. Ada di dalam dunia ini, bersentuhan dengan orang-orang secara langsung, kemudian mulai bertumbuh, dan sampai di usia tertentu, kita kembali diperhadapkan dengan new normal. Tadinya kita hidup dalam sebuah keluarga, tapi kemudian saudara dan saya harus masuk sekolah. Saudara, sekolah adalah sebuah new normal buat anak-anak. Dia harus mulai beradaptasi dengan teman-teman yang baru, dengan gurunya, dengan orang-orang yang dia jumpai di sekolahnya. Ada sebuah perubahan yang sangat signifikan. That's a new normal. Kemudian saudara beranjak dari SD, SMP, SMA, saudara menemukan new normal kembali dalam setiap fase tersebut. Bahkan kemudian saudara kuliah, that's a new normal. Kemudian saudara kerja, that's a new normal. Sangat berbeda. Apalagi kalau saudara memilih untuk pacaran, punya pasangan, that's a totally new normal. Ya katakan amin bagi yang sedang pacaran. Kemudian saudara memutuskan untuk menikah. That's a totally new normal. Hidupmu yang sendiri kemudian berubah menjadi sekarang ada orang lain. Ketika engkau bangun pagi, engkau melihat sosok yang lain ada di sampingmu.
Engkau harus memperhatikan dia, hidup bersama dengan dia. Kau tidak lagi sendiri. Dan saya akan selalu ingat ketika punya anak yang pertama, punya anak yang kedua. That's totally a new normal. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang berupa musibah, berupa hal-hal yang tidak enak, sakit. That's a new normal. Musibah yang dialami. Mungkin, saya lupa, tsunami berarti 2004, 16 tahun yang lalu. That's a new normal buat saya. Karena rumah saya rata dengan tanah, saya harus mengalami sebuah kehidupan yang baru, memindahkan seluruh keluarga saya ke Jakarta. Baru seminggu yang lalu, kurang lebih, saya kehilangan papa mertua saya. That's a new normal buat keluarga kami, khususnya buat keluarga istri saya. Karena biasanya mereka masih bisa mendengar suara dari sang papa, cucu-cucunya masih bisa bercengkrama, masih bisa ngobrol dengan kakeknya. Tapi hari ini sudah tidak ada. That's a new normal. Nah saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan sejak awalnya dengan kemampuan beradaptasi. Mau jenis manusia apapun, mau dia baik ataupun jahat, kaya ataupun miskin, hitam atau putih kulitnya, apapun kondisinya, semua manusia diciptakan untuk punya kemampuan beradaptasi. Tapi yang jadi masalah adalah begini saudara. Kalau kita hanya berhenti pada kata adaptasi, maka adaptasi itu hanya akan membawa kita pada kenyamanan, comfort. Nah, kita menemukan dalam firman Tuhan, orang-orang yang hanya beradaptasi adalah orang-orang yang hanya menyesuaikan diri mereka dengan kebanyakan orang di sekitarnya. Contoh, di saat semua manusia di bumi hanya beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dosa dan kejahatan, Nuh memilih untuk berakselerasi, mengalami percepatan. Dengan apa? Dengan mengikuti perintah Tuhan dalam ketaatan penuh dan hidup dalam kebenaran. Hasilnya, Nuh berubah dari seorang suami ayah yang biasa, karena keluarganya juga tidak besar, berubah dari sosok suami dan ayah menjadi apa? Penyelamat manusia dari kepunahan. Di saat orang-orang muda yang lain di zamannya memilih untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mengembalakan kambing domba mungkin juga ikut berperang, dan yang lainnya gitu ya. Tapi Daud memilih untuk berakselerasi dengan cara apa? Dia bersekutu dengan Tuhan dan memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Hasilnya Daud berubah menjadi dari seorang gembala yang biasa hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba menjadi seorang raja yang luar biasa, dan dari keturunannya bahkan lahir sang juru selamat. Dan contoh yang lainnya, di saat orang-orang beradaptasi dengan ajaran orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan mereka beradaptasi dengan aturan-aturan dari mahkamah agama, Petrus dan murid-murid yang lain justru memilih untuk berakselerasi dengan mengikuti Yesus dan taat sampai mati martir. Hasilnya, mereka berubah dari nelayan, pemungut cukai, dan berbagai latar belakang yang ada, menjadi rasul-rasul yang kita ingat sepanjang masa. Saudara, ini adalah hal yang kita perlu perhatikan bersama. Karena Tuhan merindukan supaya saudara dan saya bukan hanya beradaptasi, tapi mengalami akselerasi, mengalami percepatan. Di kondisi hari ini kita melihat masa-masa COVID-19, banyak hal yang terjadi. Perusahaan ada yang kolaps, ada yang malah justru jadi makin bertumbuh. Ada banyak sisi, ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang makin sukses dalam pekerjaan. Ketika di rumah duka sekitar seminggu yang lalu, saya bersama dengan beberapa saudara di malam itu sedang duduk bersama dan ngobrol, bicara. Kemudian ada rekan-rekan pelayanan yang datang melayat gitu ya. Pembicaraan kami sampai kepada bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, saudara saya ini adalah seorang direktur marketing di dalam sebuah perusahaan. Dan dia bercerita bagaimana perusahaannya struggling dan segala macam, kehilangan penghasilan kurang lebih 50%. Tapi ada hal yang menarik. Dia bilang begini, CEO di perusahaan tempat dia bekerja tidak mau pusing dengan kondisi yang ada. Kalau mereka yang dipimpin meminta pengertian dari sang CEO,
Jadi satu kali sang CEO bertemu dengan mereka, dia berkata bahwa saudara jangan minta pengertian dari saya tentang kondisi ini. Karena kalau saudara minta pengertian dengan saya, maka saya juga akan menjawab. Kalau gitu saya akan menggaji saudara dengan pengertian. Nah saudara, kalimat ini mengingatkan saya bahwa begini loh. Tuhan adalah Tuhan yang sangat kreatif, yang luar biasa yang ada di dalam kita. Dan Dia akan memampukan saudara dan saya untuk bukan hanya beradaptasi, tapi berakselerasi. Karena itu saya mau sampaikan kalimat ini buat kita semua. Adaptasi membawa kita kepada kenyamanan. Tapi akselerasi akan membawa saudara dan saya mengalami pertumbuhan dan kemaksimalan. Tuhan rindu supaya saudara dan saya mengalami percepatan dalam hidup ini. Supaya kita terus bertumbuh dan kita menjadi pribadi yang maksimal, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya. Nah, sekarang tiba. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami akselerasi seperti yang terjadi pada hidup tokoh-tokoh Alkitab yang tadi. Khususnya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Nah, saya mempercayai saudara percepatan atau akselerasi terjadi karena dua faktor. Yang pertama, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, respon kita terhadap kesempatan yang Tuhan berikan itu. Jadi saudara, di dalam hidup ini selalu akan ada kesempatan untuk kita mengalami akselerasi. Tapi apakah itu terjadi atau tidak, tergantung respon saudara dan saya. Nah, kita akan fokus membahas bagian yang keduanya, yaitu respon saudara dan saya terhadap kesempatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kesempatan yang Tuhan berikan itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah meresponi apa yang menjadi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Nah, saya percaya begini saudara, respon kita akan sangat baik karena kita sudah terlebih dahulu memiliki dasar yang benar dalam hidup. Mau sehebat apapun kita, kalau dasarnya nggak benar, maka kita tidak mungkin bisa berespon dengan baik. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada tertulis 3 hal yang sangat mendasar yang harus terus-menerus kita bangun dalam hidup ini. Memang ada banyak hal lain yang terlihat, namun 3 hal ini yang paling mendasar. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13, dia berkata begini, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Dan dia mengakhiri dengan kalimat, hanya akan tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dalam saat teduh saya, saudara, saya menemukan hal yang unik. Kenapa? Karena di dalam kitab Yudas, bukan Yudas Iskariot saudara, tapi Yudas saudara Yakobus dan juga adalah saudara Yesus, yang hanya terdapat 1 pasal. Yudas ternyata juga menulis hal yang sama tentang prinsip bagaimana 3 hal yang mendasar ini bisa memelihara kehidupan kita, khususnya di akhir zaman ini. Kenapa? Karena Yudas pasal yang pertama ini, Yudas ya cuma 1 pasal saudara ya, Yudas yang hanya 1 pasal ini memang menjelaskan bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita dan terus bertumbuh khususnya di akhir zaman. Mari saya mengajak saudara membukanya bersama dan saya mau mengajak saudara membacanya bersama. Yudas pasal yang pertama, ya, atau kitab Yudas saja, langsung Yudas 1 ayat 1 sampai seterusnya. Saya akan membacakannya buat kita semua dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Hebat ya. Dari ayat pertama saja kita sudah bisa merasakan bagaimana dia begitu rendah hati. Dia adalah saudara Yakobus, saudaranya Yesus, tapi dia berkata dia adalah hamba Yesus Kristus. Dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa. Kepada saudara dan saya yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa kita. Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Kemudian dia melanjutkan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus.
Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Jadi saudara, sekalipun kita sudah tahu, tapi Yudas berkata, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Lihat saudara bagaimana Yudas menjabarkan kejadian demi kejadian. Dan kalau saudara korelasikan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi tentang adaptasi dan akselerasi, Sodom dan Gomora adalah sebuah contoh bagaimana manusia di waktu itu, di luar dari Abraham dan Lot yang tinggal di sana, mereka berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Dosa dan kejahatan yang begitu parah terjadi. Tapi Lot memilih untuk tidak mengikuti mereka. Lot tidak beradaptasi dengan mereka, tapi Lot berakselerasi dengan memilih kebenaran yang Tuhan sampaikan buat hidupnya. Dengan dia taat. Kemudian ayat yang ke-8, namun demikian orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia yang di sorga. Tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keajaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia di tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, sampai dengan ayat yang ke-16, kitab Yudas menjelaskan tentang kondisi di akhir zaman. Kondisi di mana orang pada umumnya akan berusaha beradaptasi dengan mayoritas yang ada, mainstream kalau bahasa orang hari ini. Nah, tapi Yudas melanjutkan kalimat ini, tetapi kamu, ayat yang ke-17, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, surat ini buat saudara dan saya, ingatlah apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua melalui pemimpin-pemimpin kita, melalui kakak-kakak rohanimu, melalui pendeta-pendeta yang Tuhan tempatkan di dalam hidupmu, melalui orang-orang percaya yang sudah lebih dahulu mengalami Tuhan dan mengajarkannya kepadamu. Ingatlah itu, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ayat 20. Saudara lihat bagaimana korelasi ini dengan apa yang Paulus katakan, bahwa hanya akan tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia
yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Yudas menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mengalami akselerasi di masa-masa akhir ini. Jadi bagaimana kita bisa mengalami akselerasi bukan terletak pada seberapa hebatnya pengetahuan kita, ataupun seberapa beraninya kita mengambil resiko dalam keputusan-keputusan hidup ini. Kadang kita berpikir, saya akan mengalami percepatan kalau saya berani mengambil resiko. Saya akan mengalami percepatan kalau saya punya pengetahuan yang hebat, saya bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Saudara, kita belajar dari kitab Yudas ini dan belajar dari apa yang Paulus katakan dan belajar dari keseluruhan firman Tuhan, bagaimana proses demi proses yang dia alami, kenapa orang-orang ini bisa mengalami akselerasi. Mereka bisa mengalami akselerasi percepatan dalam hidup karena terletak pada konsistensi hidup mereka. Konsistensi akan 3 hal tadi. Yang pertama adalah mereka membangun kehidupan mereka sehari-hari di atas dasar iman yang benar. Ayat 20 tadi berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ketika saya membaca ini, saya mencoba mencerna dan mencari literatur yang menjelaskan kenapa dikatakan oleh Yudas iman yang paling suci. Saya menemukan Yudas mengucapkan kalimat ini karena dia sedang membandingkan dengan orang-orang yang membangun sesuatu dalam hidupnya, tapi dasar imannya itu bukan dasar iman yang benar. Saudara, dasar iman yang benar hanya berasal dari Yesus Kristus dan hanya tertulis dalam Alkitab. Iman yang benar bukan berdasarkan pengalaman orang lain, karena pengalaman orang lain atau pengalaman kita tidak bisa dijadikan kebenaran, karena pengalaman kita bisa berbeda dengan orang lain, karena pengalaman kita justru bisa mengecewakan kadang-kadang. Tapi saudara, iman yang benar itu hanya terletak pada firman. Karena itu, poin yang pertama bagaimana kita bisa mengalami akselerasi adalah kita perlu untuk konsisten dalam apa? Pertama, bangun kehidupan sehari-hari di atas dasar iman yang benar. Mazmur 119 menggambarkan kepada kita bagaimana konsistennya seorang Daud ketika dia membangun kehidupan dia sehari-hari di dalam iman yang benar. Daud memiliki persekutuan yang begitu luar biasa sehingga Mazmur 119 ini menjadi pasal yang terpanjang yang pernah tercatat, yang isinya sebetulnya hanya menjelaskan tentang bagaimana konsistennya seorang Daud bersekutu dengan Tuhan. Ayat yang ke-164 dikatakan begini, 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Bayangkan saudara, kalimat ini menegaskan betapa konsistennya seorang Daud membangun kehidupannya sehari-hari. Persekutuan dengan kualitas inilah, persekutuan yang dilakukan 7 kali sehari inilah yang memampukan dia untuk mengalahkan seorang Goliat. Iman yang lahir dari persekutuan 7 kali dalam sehari inilah yang memampukan dia untuk menguasai diri supaya dia tidak membunuh Saul padahal dia bisa. Persekutuan yang menghasilkan iman yang terjadi 7 kali dalam sehari inilah yang membawa dia untuk mampu memimpin bangsa Israel, memenangkan setiap peperangan yang secara manusia mustahil untuk dimenangkan. Karena itu saudara, saya mau berkata kepada kita semua hari ini, bahkan saya terus mengingatkan diri saya sendiri, bahwa di masa-masa yang sulit ini, justru saya harus berakselerasi di dalam iman saya. Saya terus harus membangun konsistensi, bersekutu dengan Tuhan, sama seperti Daud. Mungkin kalau perlu 24 kali dalam sehari, karena 24 jam kita punya. Kenapa saudara? Karena hal inilah yang akan memampukan saya untuk saya menjawab panggilan-panggilan Tuhan yang saya rasa mustahil. Iman ini yang akan membawa saya untuk melihat gereja bukan seperti kondisi yang hari ini saya lihat, tapi di masa depan. Iman seperti ini akan membawa saya melihat istri saya dan anak-anak saya di depan nanti akan menjadi seperti apa. Saudara, banyak kita mungkin dihadapkan dengan keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan kita. Bagaimana nanti pasca COVID? Apa yang akan terjadi?
Kami pun berdiskusi di dalam kepenatuan, di dalam gereja dengan pekerja-pekerja, bagaimana kondisi gereja pasca COVID. Tapi saudara, saya mempercayai satu hal, bahwa kami sangat terbatas dalam pengetahuan. Kami sangat terbatas dalam informasi yang ada. Tapi kami tidak terbatas ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Jadi hal yang pertama yang saya mau dorong saudara dan saya, mari kita konsisten membangun diri kita di atas dasar iman yang benar. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan firman, berdoalah dalam roh, bersekutu dengan Tuhan. Saudara mungkin akan berkata, ini hal yang sudah tahu, kami sudah tahu sejak lama. Yudas menulis tadi, mungkin kau sudah tahu, tapi aku menuliskan dan menasihatkan ini kepada kamu, supaya engkau kembali melakukannya. Saya mau saudara, kalau saudara sedang duduk di samping istri atau suamimu, lihat dia dan bilang, mari sayang, kita bangun dengan konsisten. Kalau saudara sendiri, katakanlah buat dirimu sendiri. Jangan meratapi nasib masih jomblo, is okay. Tapi katakan buat diri sendiri, ya Tuhan, aku mau konsisten. Yang kedua saudara, Yudas berkata di dalam ayat yang ke-21-23, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Apa maksud dari ayat 21-23? Selain iman, yang kedua yang saudara harus bangun adalah kasih. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami akselerasi dalam kehidupan adalah dengan konsisten hidup dalam kasih dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Kita belajar konsistensi yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Saudara, saya akan bacakan buat saudara apa yang terjadi di masa gereja mula-mula ini. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 2 ayat 41-47, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi saudara, korelasinya dengan apa yang Yudas katakan supaya menunjukkan kasih dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga, itu bukan ketakutan yang takut akan penyakit, bukan, tapi takut akan Tuhan. Dan mereka berkumpul, mereka ketakutan bukan ketakutan akan kondisi yang ada, ketakutan akan aniaya, bukan, tapi mereka ketakutan karena mereka dihinggapi dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bayangkan saudara, mereka bisa hidup sekonsisten itu, seberani itu melangkah dengan imannya. Segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Kita baru mulai platform yang sederhana, betul ya saudara ya, online.abelofbarat.org/lokalmarket. Kita membuat platform ini dengan tujuan supaya kita bisa saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi soal ini terlalu kecil dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam gereja mula-mula. Mereka berani, apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Ini bicara tentang apa? Kasih mereka. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan ayat 45, kata dan selalu ada. Artinya begini saudara, selalu ada sebuah proses konsisten yang terjadi. Mereka belajar untuk hidup dalam kasih dan belajar menunjukkan kasih terus buat orang lain. Konsisten dan selalu ada. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Kalimat itu kembali lagi menunjukkan kepada kita tentang konsistensi. Mereka selalu berkumpul, mereka selalu menunjukkan kasih, selalu hidup dalam persekutuan, hidup dalam kasih. Dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kesempatan datangnya dari Tuhan, bukan bagian kita. Penambahan, multiplikasi, baik dalam pelayanan kita, baik dalam bisnis, keluarga, apapun itu, datangnya dari Tuhan. Itu bukan bagian kita. Tuhan yang akan mengerjakannya. Tapi bagian kita adalah meresponi dengan konsisten apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu membangun diri kita di dalam iman tadi yang pertama. Kemudian kita belajar yang kedua ini, hidup dalam kasih dan dengan konsisten menunjukkan kasih buat orang lain. Kita menyediakan banyak sarana saudara
ayo peduli sesama, kegerakan ayo peduli sesama kita lakukan untuk kita bisa menggerakkan seluruh jemaat untuk saling peduli, menolong saudara-saudara kita. Sampai hari ini kita sudah menolong lebih dari 250 keluarga. Bahkan yang terakhir kita memberikan paket kepada 450 keluarga kakak. Bukan hanya buat jemaat tapi juga buat masyarakat sekitar. Ini adalah proses di mana kita juga belajar untuk konsisten hidup di dalam kasih dan menunjukkan kasih buat orang lain. Karena dengan tindakan inilah saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka kesempatan-kesempatan dan kita mengalami akselerasi. Kita tidak pernah tahu kesempatan apa yang akan Tuhan bukakan. Tapi saya percaya begini, kalau kita taat dengan konsisten melakukan, kita akan melihat kesempatan itu muncul. Makanya ada orang yang berkata orang yang beruntung itu adalah orang yang ada di dalam kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Konsisten bicara tentang persiapan. Kita mempersiapkan diri kita yang terbaik. Ketika kesempatan muncul dari Tuhan, kita melangkah dengan iman. Dan Tuhan akan menjawab dengan luar biasa. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki dalam hidup kita? Apa yang secara konsisten harus kita bangun? Saudara, yang harus kita bangun secara konsisten adalah ayat yang ke-24. Saudara, Yudas mengakhiri suratnya dengan kalimat begini di ayat 24 dan 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara, saya senang sekali dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini menggambarkan tentang poin yang ketiga, yaitu pengharapan. Saudara dan saya, kita perlu dengan konsisten berpegang pada pengharapan penuh kepada Tuhan. Saudara nggak bisa berharap dengan harta yang kau punya hari ini, karena itu akan lenyap dengan begitu saja. Saudara nggak bisa berpegang pada karunia-karunia yang kau miliki, karena karunia-karunia itu, Paulus berkata, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Jadi karunia-karunia itu juga akan berhenti, bisa lenyap. Tapi satu-satunya yang saudara bisa pegang adalah Tuhan. Karena Yudas mencatat, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Saya membayangkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia membersihkan kita dari dosa, membawa kita dengan tak bernoda, dengan tangannya Dia menjaga kita. Dan yang lebih hebat Dia berkata begini, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Apakah hari ini ketika saudara mengikut Kristus dengan kegembiraan, dengan sukacita? Ataukah saudara menemukan ada banyak ketakutan, kekhawatiran di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu pribadi? Jangan-jangan engkau tidak berpegang pada pengharapan penuh kepada Tuhan. Jangan-jangan engkau berharap pada kekuatanmu sendiri. Jangan-jangan engkau berharap pada orang-orang tertentu. Jangan-jangan engkau berharap mungkin kepada institusi atau bahkan kepada gereja. Mari berharaplah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 berkata begini. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan Tuhan, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari pelindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya percaya saudara, pengharapan yang kita letakkan di dalam Tuhan, kepada Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pengharapan yang sudah dilabuhkan sampai belakang tabir, Yesus ada di sana. Dia akan menolong saudara dan saya. Karena itu, hari ini, saya berdoa supaya 3 hal ini saudara renungkan, kemudian saudara lakukan dengan konsisten dalam hidup saudara. Bangun dirimu, bangun kehidupanmu sehari-hari di atas dasar iman yang benar. Yang kedua saudara, hiduplah dalam kasih dan tunjukkanlah kasih dengan konsisten kepada orang lain. Dan yang terakhir saudara, berpeganglah pada pengharapan penuh kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Dan saudara akan menemukan bagaimana hidupmu ketika kesempatan datang, engkau akan mengalami akselerasi, percepatan dari Tuhan. Jadi saya mengakhiri firman hari ini dengan kalimat begini saudara. Jangan hanya beradaptasi, tapi hiduplah dalam konsistensi yang akan membawa saudara kepada akselerasi.
Dan akselerasi tersebut akan membawa saudara mengalami pertumbuhan dan kemaksimalan. Saya mengajak saudara berdoa. Mari tutup matamu sebentar, supaya saudara bisa fokus. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan berbicara kepada hidup kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa Tuhan tidak ingin kami hanya beradaptasi, dan kami hanya berhenti pada kenyamanan hidup kami. Tapi Tuhan rindu supaya kami mengalami pertumbuhan, supaya kami mengalami kemaksimalan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berespon terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Sama seperti Nuh, sama seperti Daud, sama seperti murid-murid-Mu. Mereka berespon pada kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk mereka mengikut Tuhan, taat sampai mati. Kami mau lakukan itu Tuhan. Kami mau taat kepadamu. Kami mau mengikut Engkau. Karena itu biarlah hari ini kami memulainya dengan hal yang paling mendasar, yaitu iman dalam hidup kami, kasih dalam hidup kami. Bahkan pengharapan kami yang kami mau terus pegang hanya kepada Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, aku berdoa, sekalipun dari kejauhan aku percaya setiap firman yang sudah disampaikan akan menimbulkan iman. Dan ketika mereka belajar untuk mempraktekkan, firman ini akan memimpin mereka dari iman kepada iman. Memimpin mereka bertumbuh dalam kasih. Memimpin mereka untuk terus kuat di dalam pengharapan. Aku berdoa, apapun yang menjadi kondisi, situasi dalam hidup kami mau tetap percaya. Sampai kami melihat setiap jawaban doa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Mari saudara, ambil waktu bersama dengan komselmu sepanjang minggu ini untuk membahas apakah setiap orang yang di dalam komsel sudah dengan konsisten untuk membangun kehidupan sehari-hari di atas dasar iman yang benar. Atau mungkin kita hanya membangun kehidupan kita sehari-hari di atas dasar yaitu power statement hamba Tuhan tertentu, pengalaman-pengalaman kesaksian orang lain, kita hanya dengar cerita di WhatsApp, baca, menonton video, atau kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian tanyakan juga kepada anggota komselmu, apakah mereka masih terus belajar membangun hidup mereka untuk hidup dalam kasih. Mungkin kita bisa cek komsel kita, apakah komsel kita terus belajar hidup dalam kasih. Belajar saling update, belajar untuk saling bersekutu. Sekalipun jarak membatasi kita, tapi kita tahu bahwa dengan kita online kita bisa tetap bersekutu, kita bisa membangun satu dengan yang lain. Nah saudara, kita perlu saling update. Kita bisa cek bagaimana setiap orang, apakah mereka masih belajar untuk menunjukkan kasih buat orang lain. Dan yang terakhir, mari kita evaluasi diri kita. Di komsel kita masing-masing, apakah kita masih punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Saya berdoa saudara, setiap jemaat akan mengalami akselerasi di dalam Tuhan. Tahun 2020, sekalipun kita mengalami banyak hal yang begitu mengagetkan, tantangan yang begitu berat, tapi saya percaya justru tahun inilah kita akan mengalami akselerasi, percepatan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di doa puasa tahun lalu. Tuhan memberkati saudara semua.